Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mendokumentasikan proses pengerjaan saya terhadap tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang mana pada tugas kali ini kita diminta untuk ini. Jadi kita dikasih data di link Google Drive ini. Lah, kenapa langsung gitu? Ya, bisa sih ini diakses, tapi saya sudah download dan kok saya buka ya. Nah, ini jadi ada 498 data ini totalnya. Ini angkanya. Kita enable dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilan data di Google Drive yang tadi. Ini sudah saya download dan sudah saya convert ke .xlsx atau Excel. Tadinya kan CSV. Nah, ini kolom 1 itu untuk nomor, kolom 2 itu pendapatan, kolom 3 kebahagiaan. Dan di sini ada sebanyak 498 data. Ya, jadi saya dikasih dataset, dan dataset ini kolom pendapatan nilai asli dikali 10.000. Nah, ini kan belum nih, nanti kita kali. Nah, ini kenapa? Kok klik lagi. Oke, lalu kita diminta untuk install paket di bawah ini. Ya, ini ada beberapa paketnya, ada 4. Kita coba install dulu di RStudio. Ya, ini saya buka Windows baru dengan nama tugas 2. Jadi kita langsung saja. Pertama, kita diminta untuk install paket ggplot 2. Nah, ini salah. Oke, petik dia harusnya. Plot 2. Oke. Nah, ini meskipun tampilannya merah, tapi itu bukan berarti kode yang kita masukkan itu salah, tapi itu sedang proses instalasi. Lalu selanjutnya kita diminta untuk install paket dplyr. Ya, selanjutnya itu kita diminta untuk install Brew. Ya, ini proses instalasinya. Successful paket unpacked and the version check. Oke. Lalu GPUBR. Ya, ini prosesnya. Kecepatannya itu tergantung dengan konektivitas data dan juga spek laptop. Jadi mohon maaf kalau agak lambat. Lalu kita diminta untuk memuat
paket yang sudah diinstal. Jadi kalau diinstal aja tapi nggak dimuat itu sama aja nggak bisa dipakai. Jadi setelah diinstal kita harus memuatnya, memanggil seperti itu. Contoh nih, nih. Nah di sini kan yang ada baru ggplot 2 nih, ya kan? Padahal tadi kayak ini ggpubr kita udah install tapi belum ada, terus Broom belum ada, terus dplyr belum ada player. Nah terus gimana caranya biar ada? Jadi kita muat di sini, kita panggil dia sih from object or much from package that filter like following object or filternya error. Nah kenapa itu tadi? Broom dan terakhir ggpubr. Sorry, kenapa langsung? Oke, lalu kita masukkan lagi perintah ini. Ya, jadi sekarang nih di sini kan belum ada nih ggpubr, Broom, dplyr. Di sini kan belum ada nih. Nah, di sini sudah ada. Jadi itu artinya sudah terinstall. Nah, lalu kita diminta untuk melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama poin A dulu, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu kita diminta untuk menjelaskan jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini kan di RStudio kan datanya belum kebaca nih. Misal kita panggil, tuh gak ada dia, kosong. Jadi data yang tadi maksudnya, yang tabel ini, yang dari drive. Jadi kita coba buat dulu. Sama kita install paket ini, open XLSX untuk ngebaca, biar si RStudio ini bisa ngebaca file yang tadi saya sudah simpan dengan format XLSX tentu saja. Lalu kita masukkan perintah untuk memuatnya. Oke, lalu nah ini adalah perintah untuk membacanya. Tadi itu si file ini. Nah, ini saya taruh di drive E, foldernya ini, nama filenya ini. Ini jadi kita ngeload atau kita memuat data masuk ke variabel data. Nah, ini 498 observation of 3 variable. Jadi 3 kolom 498 data. Banyak banget. Nah, kita coba panggil. Nah, ini jangkauan maksimalnya hanya 333. Tapi masih ada 165 yang kalau ditambah 498. Nah, ini angkanya. Sama nggak sih? Kita coba cek random. Misal angka 53. Nomor 53 misal. Kita cek random saja untuk memastikan kalau data yang sudah dimuat itu benar. Nah, ini 53, 6,2256. Nah, ini 6,2256. Oke, kita coba cek sekali lagi. 100 berapa ya? Ini 216 misal. Oh ya, kita cek paket 216 ini kiri kanan. 216 ini 5,470. Iya, 5,47 sama 4,660. Nih, 4,660. Ya, kita anggap saja sudah sesuai benar. Satu lagi deh. Ini nomor 1. 3,62 sama 2,314.
Nih 3,62 sama 2,314. Oke, anggap saja sih udah benar harusnya ya. Kita ke, nah ini perintah untuk ngecek struktur data. Jadi kita ngecek nih, nah ini kan datanya isinya angka ya, tapi apa sebutannya, tipe datanya di sini masih karakter, jadi bukan angka ini. Nah kita harus ganti dulu dia biar jadi tipe datanya itu numerik, karena kan dia angka ya. Seperti ini contohnya. Nah jadi misal kita cek, nah sekarang dia jadi numerik. Misal contoh ini jangan nomor apa, pendapatan misal, nah muncul, nah dia karakter. Tapi kalau kita ganti, ini lebih cepet. Nah terus kita panggil, mana sih? Nah dia berubah jadi numerik sekarang, karena memang harusnya itu numerik si tipe datanya. Oke, kita langsung str saja. Nah sekarang jadi numerik semua. Lalu ini untuk cek desimal sih, tapi di skip aja. Jadi kita langsung tes di sini aja. Kita tes perkalian. Salah satu anggotanya kita tes perkalian. Kalau normalnya, bukan normalnya sih, harusnya kalau ini koma, misal 5,3 gitu. Kalau dikali 2 kan berarti harusnya 10,6 lah, 10,6 sekian harusnya. Kalau itu beneran desimal koma. Kita coba. Ini untuk tes aja. 333 kolom kedua dikali 2. Lalu kita cek data Z nilainya berapa. Nah 10,64, ini kan 5,32, berarti benar. Ini si kolom pendapatan ini berarti benar desimal koma. Sekarang kita coba untuk si kebahagiaan, harusnya dia berapa itu, 3,7, berarti 7,4 ya harusnya. Nah 7,4 sekian, jadi cukup bisa disimpulkan lah ya kalau dia adalah bentuk angka numerik yang itu dia desimal gitu, bukan titik. Takutnya kalau titik kan, kalau dia masih terbaca karakter, dia nggak bisa dilakukan operasi numerik ya. Oke, nah ini adalah perintah untuk mengalihkan sesuai perintah pada soal. Kita kalikan kolom pendapatan, kan nilai aslinya itu dikali 10.000, jadi nggak mungkin lah masa pendapatan 5, minimal 10.000 aja. Nah sekarang kita coba cek data. Nah sekarang sudah jadi ini 53.246,33, yang mana tadinya di nomor 333 nih 5,32. Jadi sekarang sudah dikali 10.000, tapi kebahagiaan datang. Kenapa dikali 10.000? Itu untuk memudahkan perbandingan data. Kalau misalnya angkanya nggak dikali 10.000 kan terlalu mirip ya, bias nanti hasil perbandingan kita, karena jadi terlalu dekat, terlalu berpengaruh.
Nah, ini udah. Nah, ini pada soal A, kita diminta untuk menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini perintahnya. Ini perintah untuk tadi cek paket yang kita diminta untuk install apakah sudah terinstall atau belum, untuk memastikan. Sekarang kita coba masukkan perintah. Nah, ini sudah saya operasikan sebenarnya, tapi bukan di folder ini, folder lain untuk coba. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti ini nggak apa-apa, kita coba masukkan perintahnya. Kan kita diminta untuk install ggplot, jadi saya pakai ggplot untuk histogram ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, cukup besar. Kita agak perkecil. Oke. Nah, pada histogram ini kita kan diminta untuk ngecek distribusinya itu normal atau tidak. Oh iya, dan di sini harus digarisbawahi sih. Hanya yang diminta untuk cek apakah variabel terikat. Variabel terikat atau dependent itu berarti yang dicek itu adalah ini, kebahagiaan. Jadi bukan pendapatan, karena pendapatan itu dia variabel independen atau bebas. Jadi dia mah bebas, dia penentunya, dia penyebabnya. Nah, ini yang akibatnya. Dia independen nih, terikat. Yang disebabkan yang jadi akibat dari penyebabnya si pendapatan. Mungkin bahasa gampangnya, kebahagiaan bergantung pada besarnya pendapatan, gitu. Bahasa mudahnya. Dan tujuan uji statistik kali ini tuh untuk ngecek itu sih, seberapa besar pengaruhnya nanti. Untuk sekarang kita diminta untuk ngecek penyebaran datanya. Nah, untuk penyebaran data sendiri, ini plot histogram, diagram batang atau untuk frekuensi. Maksudnya, ini nih sebenarnya diagram yang cuma ngecek ya sesuai namanya sih, penyebaran data, frekuensi data gitu. Jadi dari rentang nilai ini, nilai kebahagiaan kan tadi 5, ya. Mungkin ini nih paling besarnya, dia harusnya ini berapa? 5 berarti. Di sini bukan nih, sorry. 7. Jadi harusnya maksimal 7 nilainya. Jadi dari rentang 0 sampai 7 itu dia penyebaran datanya segini. Jadi maksudnya rentang dari 0 sampai 2 itu penyebarannya sedikit. Kayak ini berapa nih? 0 sampai 0,5 ini cuma segini. 0,5 sampai 1 ini cukup banyak. Paling banyak berapa? Nah, ini harusnya dari 3,5 sampai 4. Dia yang paling banyak. Dan nih, ada 3 indikasi untuk menentukan distribusi normal atau tidak. Yang pertama, bentuk kurva. Bentuk kurvanya lonceng atau tidak. Maksud dari lonceng, jadi dia bentuknya rendah di awal, lalu menuju puncak cukup tinggi gitu, lalu turun lagi perlahan. Jadi pusat data itu berkumpul di tengah. Jadi seperti median, modus itu kumpulnya di tengah, nggak di samping. Nah, untuk bentuk ini kan sebenarnya lumayan mirip lonceng ya, meskipun tidak benar-benar sempurna gitu. Karena kan dia tidak yang gini-gini kan. Jadi maksudnya bukan modus, tinggi batangnya ini dia untuk di sebelah kiri dan kanan itu tidak terlalu lebih tinggi dari tengah gitu. Dan dia tidak yang tiba-tiba tinggi sendiri di sini misal segini, enggak gitu. Ini mungkin gampangnya cenderung seperti segitiga, tapi agak landai. Kalau segitiga kan sangat patah bentuknya. Nah, ini tidak berbentuk lonceng sempurna, tapi cukup mendekati bentuk lonceng. Lalu bentuknya simetris atau enggak? Nah, untuk menentukan simetris atau enggak, dilihat dari frekuensi di kedua sisi. Maksudnya
di penyebaran data dari, anggaplah kita bagi dari sini ya, 224 ini tengah bisa. Jadi sampai 6 sama 0 aja yang untuk mudahnya. Nah, dari sini ke sini, data yang dari sini sama yang dari sini ke sini, ini penyebarannya cukup cukup sama nggak gitu, cukup simetris nggak? Kan lumayan ya, meskipun nggak terlalu ya. Jadi ini cenderung turun, ini juga cenderung turun gitu, nggak yang tiba-tiba malah naik, tahu tambah naik gitu kan, enggak kan. Jadi bisa diasumsikan dia cukup simetris gitu, meskipun tidak sangat simetris, kurang lebih seperti itu. Lalu, nah ini puncaknya di tengah. Jadi untuk data yang terdistribusi normal itu puncaknya harusnya ada di tengah sesuai bentuk lonceng. Nah, ini mungkin kalau untuk tengah harusnya ini dua ini atau ini sih, antara dua ini sih. Kan kalau misalnya dilihat dari berapa ini, 7 ya, kalau 7 berarti 3,5 kan, ini 3, nah ini 3,5 nih, ini harusnya nih kalau mau tengah-tengah banget gitu, atau inilah tengah-tengah ini nih. Nah ini kan tapi kan tetap termasuk tengah kan, jadi cukup bisa diasumsikan puncaknya cukup berkumpul di tengah sih, kurang lebih seperti itu untuk interpretasi dari si plot histogram ini atau diagram batang. Lalu untuk, nah ini saya tambahkan uji tambahan untuk mengecek dan memudahkan saya dalam menjawab apakah ini terdistribusi normal atau tidak. Yaitu yang pertama ada Shapiro-Wilk. Ini adalah uji statistik untuk distribusi. Jadi nanti kita dapat dua nilai. Nah, nilai W dan p-value. W ini sesuai namanya, Shapiro-Wilk. Dia nilai uji tes ini. Nah, si W ini dia kan ini hasilnya 0,98 sekian. Jadi nilai si W ini dia rentangnya itu 0 sampai 1. Makin mendekati 1 itu makin normal penyebaran datanya. Makin jauh dari 1 atau makin kecil dari 1 atau makin dekat dengan 0 itu makin tidak normal. Nah, ini kan sangat dekat ya. 98% lah. Cuma kurang 2% gitu. Jadi harusnya sangat mendekati normal penyebaran datanya. Tapi di sini nih di p-value. Nah, untuk p-value itu biasanya kita pakai di 0,05 untuk apa sebutannya? Lupa lagi saya. A gitu. Signifikansi atau apa gitu. Jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 0,05, jadi hipotesis H0-nya ditolak. Nah, hipotesis H0 itu adalah data berasal dari distribusi normal. Karena ini lebih kecil, jadi tidak bisa disebut normal meskipun sangat mendekati di W-nya. Gitu. Nah, sama yang terakhir saya tambahin lagi untuk QQ plot atau kuantil plot. Jadi ini nih plot untuk pembagian data. Kita coba untuk proses plotnya. Ya, ini QQ plot, ini kita tambahin garis untuk membantu. Oh, belum saya tutup ya. Oh, sudah. Sorry. Jadi, nah, pada QQ plot ini lebih mudah nih dilihatnya dibanding histogram. Jadi, nah si yang biru ini line atau garis, sorry. Nih, representasi distribusi normal secara teoritis atau idealnya gitu. Jadi, secara idealnya kalau distribusi datanya itu normal, nah si yang titik-titik hitam ini kuantil data kita nih, data si pendapatan itu. Jadi kalau misalnya secara teori nih, kalau misalnya pengen atau mau data kita disebut distribusinya normal, ini si hitam-hitam ini, titik-titik hitam ini harus sejajar dengan garis biru bentuknya, grafik naiknya. Nah ini kan di tengah cukup sejajar ya. Nah di sini nih yang enggak nih, ini namanya penyimpangan, skew. Jadi
sebenarnya agak cocok dengan hasil Sapir-Whorf tadi, karena di sininya sangat mendekati normal, tapi ada penyimpangan sedikit di awal dan di akhir gitu. Jadi ini dinilai nilai kecil dan nilai besar, kurang lebih seperti itu. Lalu kita, kesimpulannya. Jadi karena pada distribusi normal ini tidak ada takaran relatif seperti cukup normal atau agak normal atau sangat normal, jadi hanya ada normal dan tidak normal. Karena hasilnya tidak dari grafik tidak benar-benar bentuk lonceng, hanya menyerupai gitu, mendekati. Lalu dari Sapir-Whorf-nya juga W-nya juga tidak satu gitu, meskipun 0,98, tapi p-value-nya juga jauh. Lalu dari QQ-plot juga ada penyimpangan. Jadi saya menyimpulkan bahwa variabel terikat berdistribusi tidak normal. Itu jawaban untuk poin A. Lalu kita ke poin B. Poin B, kita diminta untuk kan di sini ada soal. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu diminta untuk interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, ini adalah perintah untuk pembuatan scatter plotnya. Kita langsung copy saja. Kita masukkan ke RStudio. Nah, ini dihapus jangan lupa. Ya, ini dan di sini ini kan scatter plotnya nih, atau grafik untuk hubungannya. Nah, ini ada sedikit keterangan untuk si grafiknya. Jadi titik-titiknya tentu mewakili data kita, data dari pendapatan dan juga kebahagiaan. Nah, si titik-titik ini dia tersebarnya cukup cukup dekat atau cukup menempel, berkerubung di garis regresi. Jadi ini saya tambahin, harusnya ini nggak pakai garis, tapi jadi scatter plot aja kalau dari soal, tapi untuk memudahkan penilaian saya, jadi saya tambahin garis. Nah, untuk garis ini bantu untuk tren. Jadi kalau misalnya linear itu artinya kan lurus ya, searah, apalagi linear segaris. Nah, ini kan trennya searah nih, dari bawah ke atas ya, bukan yang dari bawah kayak gini segitiga atau dari atas ke bawah terus ke atas lagi gitu. Enggak, ini kan searah nih. Jadi harusnya ya secara kasat mata ini sudah cukup untuk disimpulkan bahwa ini linear sih. Nah, ini juga saya tambahkan keterangannya, ini pola cenderung hubungan linear positif. Maksudnya linear itu karena ini udah searah, positif karena ini naik. Negatif yang gimana? Negatif yang dari atas ke bawah, itu negatif. Lalu, nah ini ada beberapa titik yang menyimpang dari regresi, tapi jika dilihat secara keseluruhan, lebih banyak data yang terdistribusi mendekati garis regresi. Ini ada nih beberapa data nih yang cukup jauh nih, ya kan, dari penyebarannya. Harusnya kan dia penyebarannya itu di area dekat-dekat garis regresi ini, harusnya. Kalau kalau yang penyebaran datanya itu terdistribusinya itu cukup baik gitu, normal. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear yang positif, yang cukup kuat meskipun tidak sempurna. Itu kan pertanyaannya adalah apakah memiliki hubungan linear? Tentu hubungan linear, pasti. Artinya apa? Artinya
pendapatan berpengaruh terhadap kebahagiaan, atau bahasa mudahnya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi nilai kebahagiaan atau semakin bahagia seseorang. Jelas. Harusnya sih. Kalau halal, sorry. Lalu yang C, kita diminta untuk melakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, ini adalah perintah untuk membuat regresi sederhananya. Nah, saya pakai namanya model untuk memudahkan saja. Model regresi kepanjangan soalnya. Ini datanya, kebahagiaan dan pendapatan. Lalu kita panggil, kalau berubah model. Nah, ini hasil dari regresi sederhana. Maksudnya, kita lepas dulu. Nah, Nah, ini formulanya atau perintahnya sesuai lah sama yang ini. Nah, ini mulai data nih, tampilan data nih. Yang pertama itu ada residual. Apa itu residual? Residual, ini residual. Jadi nilai asli sama dengan prediksi ditambah residual, atau bahasa mudahnya, residual adalah selisih antara nilai asli dengan prediksi. Prediksi ini yang dilakukan oleh si uji statistik yang kita lakukan. Nah, ini min maksudnya adalah nilai minimal itu selisihnya min 2,02292. 1 Q ini artinya kuantil. Nah, kuantil itu kumpulan data yang mewakili data asli kita. Nah, ini ada ini nih. Kuartil pertama 25%. Maksudnya seperempat. Kuartil kedua itu sama dengan setengah sih sebenarnya. 50%, dan kuartil ketiga. Ini mungkin kalau untuk orang yang sering berkecimpung di bidang ekonomi saham gitu misal, pasti nggak terlalu asing sih dengan istilah kuartil ini. Karena laporannya kan tiap kuartil 3 bulan sekali. Nah, kita lanjut. Ini kuartil 1 dari 25% data maksudnya itu selisihnya segini. Iya benar sih, melesetnya segini. Meleset dari prediksi. Nah, untuk yang setengahnya segini. Untuk yang 3/4-nya segini. Nah, ini yang paling tingginya, maksimalnya. Residual terbesar. Lalu selanjutnya ada koefisien. Nah, ini ada dua baris. Baris pertama intercept itu artinya titik potong. Nah, pendapatan ini maksudnya data kita. Estimate ini nilai koefisien regresi. Nah, pada intercept maksudnya dari nilai ini kan saya gedein 2,091 min 01. Ini maksudnya adalah 2,091 dikali 10 pangkat min 1, atau hasilnya itu 0,02. Jadi maksudnya pada intercept ini adalah nilai kebahagiaan saat pendapatan 0. Artinya kalau pendapatan kita 0, nilai kebahagiaannya segini nih, 0,02. Satu aja enggak gitu. Jangan kan 1 ya, 0,5 aja enggak, setengah aja enggak ya. Ya lah, enggak bahagia 0 kok. Nah, lalu untuk yang pendapatan, maksudnya apa ini? 7,124 kali 10 pangkat min 5. Wah, jauh banget ya. Oh ya, ini nih, udah saya tulis. Jadi 10 pangkat min 5 artinya 0,0000724. Maksudnya setiap kenaikan satu satuan pendapatan, jadi kalau pendapatan kita naik satu satuan, itu
meningkatkan taraf kebahagiaan sebesar 0,0000724. Jauh banget. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan tadi kita kali jadi 10.000 kan. Jadi cukup banyak nih di sini nih. Nih. Kalau misalnya nggak dikali, harusnya sih nggak terlalu jauh seperti ini. Karena range perbandingan kedua angkanya itu datanya itu nggak terlalu jauh. Lalu selanjutnya ada standar error. Nah, standar error ini adalah standar nilai seberapa jauh rata-rata setiap titik data plot menyimpang dari garis regresi. Maksudnya toleransi dari prediksi. Ini standar errornya. Lalu ada t-value. Nah, t-value ini biasanya digunakan untuk uji statistik, biasanya dibandingkan dengan tabel. Tapi karena di t-value-nya ini lebih besar dari 5%, maka variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y. Karena lebih besar dari 5%, 5% itu kan 0,05 kan. Nah, ini 2,33 jauh banget. Lalu di sini ada pendapatannya 38,089. Dan yang selanjutnya ada PR. Cara baca gimana nih? PR lebih dari, saya lupa lagi ini apa sebutannya ya kalau ada ini T gitu. Ya intinya ini untuk p-value. Nah, di p-value ini kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka sangat kecil kemungkinan terjadi karena kebetulan atau X memang berpengaruh terhadap Y. Jadi maksudnya kalau misalnya ini nilainya lebih kecil dari 0,05, kan ini lebih kecil. Itu artinya bahwa teori kebahagiaan itu, tingkat kebahagiaan itu berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Gimana sih bahasanya? Teori bahwa tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. Itu maksudnya. Itu bukan kebetulan. Jadi emang benar ada pengaruhnya. Karena nilai ini dia lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya si tanda bintang-bintang ini ada artinya. Atau significant code. Jadi ada beberapa bintang. Ada bintang 3, 2, 1, titik, 0. Nah, ini artinya. Jadi si bintang-bintang ini dia ada artinya. Kalau misalnya 3 itu artinya sangat signifikan. 2 signifikan. Nah, ini ada perbandingan p-value-nya juga. Jadi kalau p-value-nya segini, signifikan code-nya ini. Artinya sangat signifikan gitu. Nah, yang ini berarti kalau yang pendapatan berarti sangat signifikan. Nah, kalau yang ini satu apa? Cukup signifikan. Jadi enggak yang banget gitu, tapi juga enggak yang enggak ada pengaruh gitu. Tetap ada pengaruh, tapi enggak yang banget gitu. Nah, ini pada hasil ini pendapatan memiliki tingkat sangat signifikan, sedangkan intercept cukup signifikan. Lalu ada residual standard. Coba kita lihat. Ya, jadi setelah significant code, di sini kasih tahu nih significant code. Ini ada p-value-nya. Lalu ada residual standard. RSE, residual standard error. Nah, maksudnya jadi rata-rata kesalahan prediksi model berbeda dengan data kebahagiaan. Jadi maksudnya residual standard error itu ya standar error gitu. Standar error itu maksudnya batas atas batas bawah penyimpangan gitu. Jadi kayak apa bahasa ini ya? Kayak toleransi dari prediksi. Nah, untuk 0,724, nah ini ada ketentuannya nih. Jadi kalau RSE-nya itu lebih kurang dari 10% dari range, kan range-nya tadi pada grafik. Oh iya, kan udah nggak ada di sini. Sorry. Di sini aja kita lihat. Nih grafik ini. Nah, ini kan di kebahagiaan kan range-nya ini 0 sampai ini kalau misalnya pakai angka 7. Kan setengah ini kan. Satu balok ini kan 1 kan. Kayak ini nih, ini. Nah, ini 1.
ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4 gitu kan. Nah ini 7 nih harusnya nih, berarti kan range-nya 0 sampai 7 kan. Nah kalau range-nya 0 sampai 7, nah 10%-nya kan berarti 0,07 kan. Nah itu artinya bagus, atau apa ya, prediksinya tuh masih cukup bagus gitu, nggak banyak yang melenceng, nggak banyak yang meleset gitu. Nah kalau misalnya di atas atau berkisar 10-20% masih bisa diterima, tapi cukup banyak penyimpangan gitu, cukup banyak kesalahan, cukup banyak error. Nah kalau di atas 20% bagusnya direvisi modelnya gitu. Nah untuk degrees of freedom-nya 496 itu bergantung pada jumlah data yang kita gunakan. Kan data yang kita gunakan kan ada 498 kan. Nah ini dikurang 2, yaitu I ini adalah apa ya, lupa lagi saya. Ini variabel pokoknya. Oh ini intercept, sorry. Ini intercept dan ini variabel. Jadi hasilnya 496. Dan sebenarnya pada uji statistik ini semakin banyak data sebenarnya semakin bagus sih harusnya, karena semakin detail kan. Meskipun jadi ya semakin tidak universal gitu kesimpulannya. Jadi sangat detail, berarti sangat banyak keragaman. Jadi semakin sulit untuk menetapkan data ini misal kayak distribusinya normal atau tidak gitu, karena terlalu banyak data gitu. Tapi kalau misalnya sedikit, kayak misalnya dikumpulin di tengahnya aja gitu, ambil yang berapa ratus gitu, harusnya sih normal itu harusnya. Tapi tetap tergantung dari data yang lain gitu, misalnya ada 1, 2, 3 atau 10 data yang menyimpang, yang aneh gitu, misal tiba-tiba pendapatannya besar tapi kebahagiaannya kecil. Nah itu tuh yang membuat distribusi datanya jadi tidak normal. Lalu ada multiple R-square 0,7452. Nah maksudnya ini adalah model regresi. Jadi maksudnya dia bisa menjelaskan 74,52% variasi dalam data berdasarkan pendapatan. Nah ketentuannya, kalau R kuadratnya sama dengan 1, berarti model ini 100% akurat atau semua tebakan tepat. Ini kan 74% ya. Maksudnya kan dari sini nih 0,74, kan kalau dipersenin 74%. Nah berarti mendekati akurat sih harusnya, kan 3/4 kan, 75%. Nah ini kalau R kuadrat sama dengan 0, berarti model ini tidak menjelaskan apapun atau asal tebak acak. Lalu ada adjusted R-square. Ini maksudnya nilainya ya sesuai namanya, adjust. Jadi dia bisa naik. Maksudnya nilai ini hanya akan naik hanya jika ada tambahan variabel baru yang memang berguna. Jadi maksudnya adjusted R-square ini dia kalau misalnya datanya itu memang naik, nilai data aslinya ya, jadi nilai prediksinya juga naik gitu. Tapi dia kalau ada tambahan variabel baru yang memang berguna aja gitu. Kalau enggak ya enggak. Lalu untuk yang F statistik yang di bawah sini, ini adalah uji F untuk keseluruhan model regresi. Jika nilainya kecil mendekati 1, berarti X semakin tidak mempengaruhi Y. Jika nilainya besar, lebih dari 10, lebih dari 1, lebih dari 10, lebih dari 100, maka semakin besar nilai mendekati besar pengaruh X ke Y. Nah ini kan nilainya berapa nih? 1451 ya, kan jauh banget ya dari 0. Jadi artinya sangat berpengaruh X terhadap Y. Jadi maksudnya besarnya pendapatan, jangan langsung besar tuh, besar kecil pendapatan sangat mempengaruhi bahagia atau tidaknya gitu. Oh iya, pertanyaannya apa sih? Oh iya, representasi ya. Udah sih, bener harusnya. Bukan bener sih, cukup harusnya, cukup menjawab untuk poin C. Lalu kita ke poin D. Kita diminta untuk menggunakan perintah plot
nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas dan interpretasi hasil plot. Nah, untuk plot ini dia nanti akan muncul 4 plot. Misal kita enter. Nah, ini plot yang pertama nih, atau residual versus fitted. Ini kita masuk sini. Nah, yang pertama itu homoskedastisitas adalah penyebaran residual yang tetap seragam, tidak terpengaruh variabel bebas atau kesamaan varians. Jadi maksudnya itu penyebaran si residualnya itu cukup merata gitu, cukup seragam, sama bentuknya. Jadi nggak ada yang melenceng, nggak ada yang lebih jauh atau lebih kecil gitu. Polanya itu cukup mirip antara kiri kanan, antara atas bawah gitu, tergantung visualisasi datanya. Untuk ini berarti atas bawah nih. Nah, syarat-syarat suatu plot regresi bisa disimpulkan homoskedastisitas, yaitu ada 4 kalau yang saya susun. Yang pertama itu sebaran residualnya acak. Artinya titik-titik residual harus tersebar secara acak di sekitar garis horizontal atau sumbu Y sama dengan 0, dan tidak ada pola yang terlihat seperti pola berulang atau teratur. Jadi dia ngacak tapi tetap di sekitar garis horizontal, maksudnya nggak ada yang ngumpul gitu. Nah, kalau ngumpul, nah itu berarti tidak homoskedastisitas. Oh ya, untuk homoskedastisitas ini kalau nggak salah dari bahasa Yunani, homo itu kan berarti serupa ya, serupa, sejenis, mirip, apalagi sama. Nah, kedastisitas ini dia artinya penyebaran. Jadi mungkin secara bahasa mudahnya itu artinya penyebarannya sama. Nah, untuk pada homoskedastisitas ini dia yang dicek penyebaran residual. Lalu untuk variansnya konstan. Jadi varians dari residual harus konstan, di mana seluruh rentang nilai prediksi ini berarti bahwa sebaran kesalahan tidak boleh lebih lebar atau lebih sempit pada bagian tertentu dari plot. Jadi cukup merata gitu. Nggak ada yang tiba-tiba lebar, tiba-tiba kecil gitu, rapat banget gitu. Nah, ini nih di beberapa angka yang muncul ini nanti kita bahas. Lalu tidak ada pola tertentu. Tidak boleh ada pola kerucut, fan shape, atau pola lain yang menunjukkan bahwa variabilitas residual berubah tergantung pada nilai prediksi. Nah, ini kan ada garis ini ya, titik Y yang sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau misalnya penyebarannya itu cenderung berpola gitu. Ini kan polanya cenderung relatif datar. Jadi penyebarannya juga cukup datar juga nih, cukup sama nih, seimbang gitu. Tapi kalau misalnya penyebar ininya datar tapi penyebarannya tiba-tiba di atas, tiba-tiba ke bawah, tiba-tiba ke atas, atau ke atas gitu, caranya kayak seperti QQ plot di awal histogram. Nah, itu berarti tidak homoskedastisitas tuh. Nah, itu. Lalu yang terakhir, titik residual menyebar rata di atas dan di bawah garis 0. Ya, jadi cukup merata meskipun tidak rata banget gitu. Ini untuk yang ditandai ini berarti ada penyimpangan tuh di data itu tuh. Urutan nomor berapa ini? 87, 247 sama 460. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, plot residual versus fitted. Ini untuk cek homoskedastisitas. Poin pertama, titik-titik menyebar secara acak di sekitar garis horizontal atau residual sama dengan 0. Nah, ini titik-titiknya nih. Jadi nyebarnya cukup acak sesuai dengan ketentuan yang pertama tuh. Jadi residualnya itu harus tersebarnya acak kalau mau disimpulkan homoskedastisitas. Lalu tidak terlihat pola melengkung atau berbentuk kipas. Kan nggak ada polanya nih, cukup acak tapi tetap mendekati garis Y yang sama dengan 0 ini. Tetap mendekati garis regresi. Lalu garis merah atau loose line datar, artinya tidak ada tren yang signifikan. Jadi maksudnya
di sini nih dia nggak yang nggak yang tiba-tiba ada lonjakan gitu untuk tren datanya. Nah, kesimpulan sementara dari model ini, model plot yang pertama atau residual versus fitted, ini cukup model ini memenuhi asumsi homoskedastisitas dan linearitas. Artinya model cukup valid. Jadi kalau misalnya dari model plot yang pertama, kalau saya menyimpulkan data ini dia homoskedastisitas gitu. Kalau kita yang kedua, kita coba ke R-nya, kita enter aja, jadi tinggal enter aja, nanti berubah di QQ residual. Nah, ini kurang lebih seperti tadi nih yang saya pakai. Jadi dia ini lebih ini sih, sesuai namanya dia buat distribusi dia. Jadi tidak yang langsung cek homoskedastisitas itu. Nah, untuk QQ residual sama kuantil juga. Ini kebanyakan titik mengikuti garis diagonal atau residual cenderung normal. Nah, ini kan kebanyakan titik ngikutin ini nih, garis diagonal yang merah. Merah ini nih. Merah kan ya? Ya, itu udah kelihatan. Ya, garis diagonal ini kan ini cukup mengikuti nih. Meskipun ada ini nih penyimpangan nih. Ini dia yang di bawah cukup ini melebar, tapi enggak yang benar-benar melebar, dia masih di dekat garis diagonal. Tuh. Beda sama ini nih, ini keluar nih. Nanti kita cek. Kalau saya ingat. Ada penyimpangan apa di data 87, 247 sama 460. Lalu beberapa titik di ujung seperti observasi. Nah, ini 87, 247, 460 sedikit menyimpang. Nah, ini bisa dianggap outlier, tetapi jumlahnya sedikit. Ya, dibandingkan berapa ratus ini ya harusnya tidak mengalahkan yang mayoritas sih harusnya. Nah, kesimpulan sementara, asumsi untuk normalitas residual sebagian besar terpenuhi, meskipun ada penyimpangan kecil di ujung yang harusnya masih bisa ditoleransi. Ya kan, karena sangat sedikit ya. Meskipun dari sini sih, bukan sini aja, tapi dari sini. Tapi ini yang puncaknya yang paling menyimpang. Nah, ini yang selanjutnya, plot selanjutnya itu ada, kita next lagi, enter. Ya, itu ada scale location. Nah, untuk scale location sendiri ini kita gunakan untuk cek homoskedastisitas juga. Nah, ini ada beberapa keterangan ini, yaitu titik-titik tersebar cukup merata di seluruh nilai fitted. Ini fitted value. Nah, ini standardized residual. Nanti kita garis merah datar, ini artinya tidak ada tren yang naik atau turun, sama seperti tadi kurang lebih, sama yang apa tadi ya? Yang di atas ini versus residual versus fitted, karena nilainya juga mirip. Ini kan residual, ini fitted juga. Lalu tidak ada pola menyebar atau mengerucut yang berarti. Jadi meskipun tetap sama, ada penyimpangan di sini nih, di angka di observan 87, 247, 460, tapi kan penyebaran data yang lain cukup mendekati garis linearnya. Jadi harusnya dia cukup bisa disimpulkan merata, mirip, tidak terlalu beda gitu antara atas yang bawah penyebaran datanya. Rentangnya juga mirip gitu, kecuali yang ini nih, 3 ini yang agak abnormal. Nah, kesimpulan sementaranya untuk varian residual cenderung seragam. Nah, ini mendukung hasil dari plot pertama bahwa homoskedastisitas terpenuhi. Jadi kalau misalnya berdasarkan plot yang ketiga atau scale location, saya masih menyimpulkan bahwa homoskedastisitas itu terpenuhi. Artinya data ini homoskedastisitas. Lalu untuk yang terakhir, plot terakhir,
kita coba ke sini, kita tinggal enter lagi. Nah, ini yang terakhir nih, residual leverage put distance. Untuk residual leverage versus leverage, data yang bawah jadinya leverage. Apa itu leverage? Nah, ini untuk cek titik pengaruh. Nah, ini ada sedikit keterangannya. Untuk sumbu X atau leverage di sini, ini untuk mengukur seberapa jauh nilai variabel independen suatu observasi dari rata-rata 1/n. Nah, n-nya kan berapa? Untuk yang independennya kan tadi berapa, 498 ya variabelnya. Jadi kalau misalnya kita ngecek, dia ini penyebarannya seperti ini nih, kurang lebih nih, dari residual versus leverage. Kenapa nggak ada yang dari 0,0 tapi mulai dari 0,02? Karena datanya mulai dari sini hasilnya. Itu. Nah, untuk sumbu Y, standarized residual, ini untuk mengukur seberapa baik model memprediksi observasi. Ya, kurang lebih sama seperti tadi lah. Ini dia residual itu kan selisih ya. Jadi standarized residual itu dia toleransi kesalahan prediksi kan selisih. Dari artinya kalau residualnya tidak 0 berarti prediksinya tidak tepat gitu kan. Nah, ini masih standarisasi. Nah, ini garis put distance atau putus-putus abu-abu. Ini kalau di zoom ada nih, sorry aneh. Nah, ini nih yang abu-abu. Abu-abu di sini ada abu-abu, ada merah kalau kelihatan. Jadi ya, ini untuk garis bantu cek apakah observasi berpengaruh tinggi. Ini penyebaran dari sini nih. Nah, untuk garis merah representasi nilai 0 pada sumbu Y. Jadi nilai tengahnya aja. Dan dia untuk apa ya? Untuk kita nilai lah penyebarannya. Ini kan garis tengah nih. Penyebarannya di atas, sisi atas sama sisi bawah, dia cukup merata dan mirip nggak polanya gitu penyebarannya. Kalau misalnya mirip, berarti homo. Nah, untuk kesimpulannya, tidak ada indikasi kuat untuk membantah homoskedastisitas menurut saya, karena sebaran residual di sepanjang sumbu leverage yang secara tidak langsung mencerminkan rentang prediktor terlihat relatif seragam tanpa pola corong yang jelas. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, menurut saya plot model ini memenuhi asumsi homoskedastisitas berdasarkan 4 model plot yang sebelumnya sudah ditampilkan. Itu untuk poin D. Selanjutnya kita ke poin E. Nah, untuk poin E, kita diminta untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu membuat plot data poin pada grafik. Ini ada perintahnya nih, sudah saya siapkan. Kita langsung masukkan saja ke sini. Dia ada ini, belum saya lepas. Sorry, saya lepas dulu. Kita dulu. Nah, jangan lupa dihapus nih. Oke. Nah, ini hasil dari si plot. Jadi ada data pendapatan. Ini karena sudah dikali 10.000, jadi pendapatannya itu ini 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Oh, berarti agak lebih, nggak 70 banget ya. Ini ada yang lebih nih, ini mendekati 80.000 ya. Nah, ini tingkat kebahagiaan. Artinya semakin besar pendapatan, kan makin ke kanan kan,
semakin tinggi kebahagiaan. Tentu tanpa alat ini juga kemungkinan besar iya lah. Nah, lalu yang kedua, kita diminta untuk menambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Jadi di data ini kita diminta untuk menambahkan garis regresi linear. Ini sudah saya siapkan nih perintah untuk penambahannya. Kita kasih perintah untuk intercept sama slot juga. Oke. Lalu kita masukkan perintah yang tadi, tapi ditambah dengan, nah beda di sini nih, ini kan geopoint nih. Oh iya, untuk ggplot ini perintah untuk ngeplot ya, membuat plot histogramnya, histogram apa, scatter plotnya. Nah ini data, nama data kita. Nah ini AS ini estetik. Nah X nya ini kan X yang horizontal ini mewakili data pendapatan. Nah Y vertikal mewakili data kebahagiaan. Nah untuk geopoint ini untuk menampilkan scatter si poin-poin plot ini. Nah sekarang kita tambah ini geom AB line. Ini perintah untuk menambahkan garis regresi. Nah sekarang ada garis regresinya nih. Dia memudahkan untuk kita melihat pola dari dari helikopter view lah. Oh ternyata polanya tengahnya tuh ini nih. Nah tinggal dilihat nih penyebaran datanya, keluarnya jauh atau enggak gitu. Itu fungsi garis. Jadi penyimpangannya itu jauh, kayak ke bawah atau ke kanan gitu jauh enggak, atau ke kiri ke atas itu jauh enggak gitu. Atau kalau misalnya jauh seragam enggak. Kalau jauh seragam sih nggak masalah ya, tetap homoskedastisitas jatuhnya. Tapi kalau misalnya menyimpang itu ada beberapa yang terlalu jauh, nah itu tidak banget, tapi masih bisa ditoleransi tergantung jumlah. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk menambahkan persamaan untuk garis linear. Nah sekarang kita diminta untuk menambahkan persamaan. Ini kita kasih persamaan teksnya. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung masukkan perintah ggplot tadi. Nah, kita hapus sini. Ini annotate. Nah, ini dia nambah perintah ini nih, annotate ini dia untuk kita menambahkan persamaan pada plot yang sudah kita tambahkan garis linear. Nah ini persamaannya nih, Y sama dengan 0,21 plus 0,007x. Dapatnya dari mana? Kita bisa cek di sini sebenarnya. Apa ya panggilnya? Lupa lagi. Summary model. Nah di sini nih dinilai di estimate yang intercept dia mewakili yang ini si Y, sedangkan yang 7,12 ini mewakili pendapatan. Ini 0, kan dia dikali 10 kali 1 kan, berarti kan 0,209. Nah kalau digenapin kan 0,21. Lalu untuk ini 0,0007. Nah ini angka belakangnya sudah tidak terlalu ini signifikan lah, karena ini udah 5 angka di belakang koma. Taraf signifikansinya bukan cukup sih, sangat tinggi angka pentingnya. Lalu selanjutnya perintah keempat kita diminta gini dong.
kita diminta untuk menambahkan judul dan label sesuai untuk sumbu X dan Y. Kita langsung copy saja. Nah, jangan lupa kita sesuaikan, annotate juga. Sorry, salah nih. Nah, ini perintahnya untuk yang penambahan judul. Karena ini tadi nih annotate yang untuk persamaan kan. Nah, ini yang labs ini untuk yang judul. Sesuai nama ini nanti title. Hubungan pendapatan dan kebahagiaan. X-nya itu pendapatan, Y-nya kebahagiaan. Dan minimal tuh untuk menampilkan view-nya itu agak minimal. Nah, sekarang muncul nih hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan setelah semua perintah pada poin E itu dikerjakan. Jadi ini ada plotnya, ada regresi linearnya, ini ada persamaannya, dan ini ada judulnya. Saya cukup sih. Apa sih untuk berubah terus? Ya cukup. Cukup. Ya cukup. Oke. Ya. Mungkin cukup sekian video dokumentasi dan sedikit penjelasan kali ini untuk tugas 2 analisis dan visualisasi data. Jika ada kesalahan, kekeliruan dalam pengerjaan maupun penjelasan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.